Kita akan bahas salah satu kisah paling intens dan mengubah hidup dalam sejarah, pergumulan Yakub di tepi Sungai Yabok. Sebuah cerita yang luar biasa. Karena ya ini adalah kisah kuno tentang satu malam pertarungan yang gak cuma mengubah seorang pria, tapi juga membentuk takdir sebuah bangsa. Dampaknya, wah, terasa sampai sekarang. Oke, biar kita bisa benar-benar paham ceritanya, kita akan mulai dari konteksnya dulu. Apa sih yang bikin Yakub begitu ketakutan? Lalu kita masuk ke inti pergumulannya di Sungai Yabok. Setelah itu, kita lihat bagaimana ia bisa berubah menjadi Israel dan apa warisan serta pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangannya. Bagian pertama, sebelum pertarungan fisiknya dimulai, Yakub itu sebetulnya udah ada dalam pergumulan batin yang hebat banget. Yuk, kita coba pahami ketakutannya. Jadi siapa Yakub ini? Dia adalah seorang pria yang jujur aja, hidupnya itu penuh dengan perjuangan dan tipu muslihat. Dan sekarang setelah 20 tahun kabur, dia akhirnya pulang. Coba bayangkan beban yang dia bawa. Dia ini bukan pahlawan yang sempurna loh. Yakub adalah penipu yang sudah mencuri hak kesulungan kakaknya. Dan sekarang, setelah puluhan tahun menghindar, waktunya tiba untuk berhadapan langsung dengan konsekuensinya. Nah, setelah dia menyuruh keluarganya dan semua hartanya menyeberangi sungai, Yakub sengaja menyendiri. Di tengah kegelapan malam, dia benar-benar sendirian, rentan, hanya ditemani oleh ketakutannya dan semua masa lalunya. Dan di momen paling sepi dan gelap itulah, inti dari cerita ini dimulai. Sebuah konfrontasi misterius yang bakal mengubah semuanya. Tiba-tiba, entah dari mana, seorang pria asing muncul. Tanpa ngomong apa-apa, sebuah pergulatan yang brutal dan panjang sepanjang malam pun dimulai. Pertarungannya ini seimbang banget loh, gak ada yang bisa menang. Ini nunjukin betapa kuat dan gigihnya Yakub. Walaupun hatinya penuh rasa takut, dia menolak untuk kalah begitu saja. Disinilah momen kuncinya. Yakub sadar ini bukan pertarungan fisik biasa. Dia nggak lagi berjuang untuk hidupnya, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah berkat ilahi. Dan inilah puncak dari ceritanya, di mana pergumulan yang melelahkan itu akhirnya membawa sebuah transformasi yang luar biasa dalam. Sosok misterius itu bertanya, "Siapa namamu?" Pertanyaan sederhana ini sebetulnya memaksa Yakub untuk mengakui siapa dirinya. Yakub, yang artinya penipu, perebut. Dia harus berhadapan dengan jati dirinya yang sebenarnya. Dan sebagai balasan atas kejujurannya, perubahan besar terjadi. Yakub diberi nama baru, Israel. Ini bukan sekedar nama, tapi identitas dan tujuan yang baru. Dia bukan lagi si penipu. Sekarang, dia adalah dia yang bergumul dengan Allah dan menang. Untuk mengenang momen itu, Yakub menamai tempat itu Peniel. Kenapa? Karena dia sadar betul, aku telah melihat Allah muka dengan muka, dan aku selamat. Sebuah kesadaran yang mengubah segalanya. Yakub memang mendapatkan berkat yang ia perjuangkan mati-matian, tapi ia pergi dari sana dengan pinggul yang pincang. Sebuah pengingat fisik yang abadi tentang pergumulannya yang dahsyat itu. Oke, jadi kenapa kisah satu orang ini bisa jadi begitu penting? Yuk kita lihat gimana cerita personal ini berkembang menjadi sebuah warisan yang besar, baik secara nasional maupun spiritual. Coba lihat perkembangannya. Dari identitas baru Yakub sebagai Israel, lahir 12 suku. Dari 12 suku itu terbentuklah bangsa Israel. Dan dari kisah pribadinya, lahirlah sebuah simbol abadi tentang pergumulan iman. Nama Israel itu sendiri artinya orang yang berjuang bersama Tuhan. Dan warisannya nggak berhenti sampai di situ. Tema tentang berjuang untuk sebuah berkat dan bagaimana identitas kita diubahkan oleh perjumpaan ilahi itu bergema sangat kuat di Perjanjian Baru. Pola yang sama kita lihat dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus yang mengubah para pengikutnya untuk selamanya. Nah, sekarang mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Apa poin-poin pentingnya dan kenapa cerita kuno ini masih sangat relevan untuk kita semua hari ini? Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Pergumulan kita yang paling dalam bisa jadi adalah tempat di mana kita menemukan berkat terbesar dan identitas baru kita. Luka yang kita bawa itu bukan tanda kelemahan, tapi pengingat dari sebuah perjumpaan yang mengubah hidup. Pada akhirnya, kisah Yakub meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat pribadi. Di tengah pergumulan Anda sekarang, berkat apa sih yang sebenarnya sedang Anda perjuangkan? Dan apakah Anda bersedia bertahan, tidak melepaskan, sampai fajar menyingsing?